Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwardi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Petoran, yang saya hormati peserta seminar, yang saya hormati para narasumber. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025. Perkenalkan, saya Erin Perdana, di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan seminar pagi hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, paparan, ketiga, tanggapan, saran, dan masukan dari kepala sekolah, keempat, penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya hantarkan. Cukup. Acara yang kedua yaitu paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025 yang akan dibawakan oleh Bapak Putra Adian Chandra SPD. Pada beliau saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petoran dan Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Petoran. Di sini saya akan menyeminarkan laporan hasil orientasi penilaian dan etika pada instansi pemerintah yang berjudul pengaruh senam pagi terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa di SD Negeri Petoran, Surakarta tahun 2024-25. Untuk profil saya sendiri, nama saya Putra Adian Chandra, Sarjana Pendidikan. Untuk nomor induk pegawai 1993 0126 2024 211004, unit kerja SD Negeri Petoran. Untuk yang saya sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua nanti ada penilaian dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, yang ketiga ada isu yang diangkat, yang keempat rencana kerja, yang kelima adalah penutup. Untuk pendahuluan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, didefinisikan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, P3K melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan penggunaan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Solowasis. Orientasi ini memberikan manfaat bagi P3K agar dapat memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Untuk nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, visi dan misi. Yang pertama adalah visi, mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mewujudkan tata ruang dan
infrastruktur kota yang didukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan, dan selanjutnya adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya adalah organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksanaan urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujudnya pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal. Untuk profil SD Negeri Petoran sendiri, yang pertama itu SD Negeri Petoran merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Untuk SD Negeri Petoran didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1985 dengan nomor SK pendirian 412-012-02-02-55-85 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk visi misi SD Negeri Petoran sendiri adalah unggul dalam berprestasi, berkarakter, peduli, dan berwawasan. Lingkungan membentuk anak-anak yang beriman, berkarakter, berprestasi, berwawasan global, cakap digital, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Untuk programnya di SD Negeri Petoran sendiri, program kegiatan di SD Negeri Petoran, yang pertama adalah ketakwaan, dan yang kedua adalah Selasa Sehat, biasanya dilakukan untuk melakukan senam, dan yang lain bisa jalan sehat dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan kesehatan, yang ketiga adalah sekolah ramah anak, yang keempat adalah program anti perundingan. Yang terakhir, yang kelima adalah gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, isu yang diangkat adalah rendahnya tingkat kebugaran jasmani siswa sekolah dasar akibat kekurangan aktivitas fisik terstruktur dan teratur di lingkungan SD Negeri Petoran. Untuk rencana kerjanya, langkah awal adalah identifikasi isu adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Untuk yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil judul pengaruh senam pagi terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa di SD Negeri Petoran, Surakarta tahun 2024-25. Untuk itu, kebugaran jasmani merupakan aspek penting dalam perkembangan siswa karena berhubungan langsung dengan kemampuan fisik, kesehatan, dan prestasi belajar. Untuk itu, senam pagi terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa yang pertama adalah meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Dan yang kedua adalah siswa lebih segar sebelum memulai aktivitas belajar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu adalah nanti untuk kebugaran masing-masing siswa yang mewujudkan kesehatan untuk
para siswa. Dan yang kedua adalah siswa lebih segar dalam mulai aktivitas belajar. Jadi untuk apabila siswa sehat, otomatis untuk aktivitas belajarnya juga nyaman dan lancar. Selanjutnya adalah menyusun kegiatan rencana. Untuk yang pertama, sosialisasi kegiatan senam. Untuk yang kedua, pelaksanaan kegiatan senam. Untuk yang ketiga, budaya kebiasaan berolahraga melalui senam pagi. Yang pertama, untuk sosialisasi kegiatan senam, sosialisasi kegiatan senam pagi di sekolah dasar bertujuan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan adanya pemahaman dan keterlibatan dari seluruh pihak, senam pagi dapat menjadi bagian dari budaya sekolah yang menyenangkan, menyehatkan, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara baik. Jadi, untuk senam pagi sendiri adalah untuk menyegarkan, menyehatkan, mendukung tumbuh kembangnya siswa dengan baik. Nah, itu bertujuan untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada dokumentasi sosialisasi kegiatan senam. Itu yang pertama pada waktu pelaksanaan senam pada hari Selasa biasanya saya laksanakan. Dan yang kedua pas waktu sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya melakukan pemanasan, saya sering sekali bisa mengisi dengan senam. Supaya apa? Supaya nanti tertarik dengan pembelajaran yang berikutnya. Bukan untuk olahraga saja, tapi untuk pelajaran yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan senam. Pelaksanaan kegiatan senam pagi bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, membangun semangat serta membiasakan siswa melalui hari dengan aktivitas fisik yang sehat. Gerakan senam yang digunakan terdiri dari pemanasan, inti, dan sirkulasi durasi sekitar 20-30 menit. Untuk sirkulasi waktu 20-30 menit, biasanya saya melakukan beberapa senam, 2-3 senam. Biasanya anak-anak suka senam yang musiknya yang baru viral-viral seperti itu. Maka dari itu, untuk senam sendiri, itu juga bisa menarik aktivitas fisik dan kesehatan masing-masing siswa. Ini adalah pelaksanaan kegiatan senam. Itu pelaksanaan yang Selasa sehat, itu pelaksanaannya seperti itu. Bisa dilakukan juga sebelum pembelajaran yang tadi saya sampaikan di dalam kelas atau di dalam ruangan. Itu bisa dilaksanakan. Untuk yang ketiga adalah budaya kebiasaan berolahraga melalui senam pagi. Untuk membudayakan senam pagi di sekolah dasar adalah langkah sederhana, namun berdampak besar dengan senam pagi yang dilakukan secara konsisten. Siswa tidak hanya menjadi lebih sehat secara fisik, tetapi lebih siap semangat mengikuti proses pembelajaran. Kebiasaan kecil ini adalah fondasi untuk gaya hidup sehat. Melalui senam pagi, kita menanamkan bahwa olahraga bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan. Budaya ini harus tumbuh dari kebiasaan, dimulai dari sekolah sebagai tempat pendidikan karakter. Ketika berolahraga menjadi bagian dan rutin, maka kesehatan dan kedisiplinan akan membentuk dengan sendirinya. Ini adalah dokumentasi budaya kebiasaan berolahraga melalui senam pagi. Itu ada pelaksanaan, terus di situ ada juga cara menyampaikannya bagaimana. Seperti itu. Untuk penutup,
Untuk menutup sendiri, nanti saya membuat kesimpulan. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kegiatan senam pagi memiliki peran strategi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh elemen sekolah terhadap pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi yang efektif menjadi landasan utama agar kegiatan senam pagi dapat berjalan dengan tertib dan konsisten. Pelaksanaan senam pagi secara rutin dan struktur telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kebugaran jasmani siswa serta membutuhkan disiplin dan semangat dalam menjalani proses pembelajaran. Keterlibatan agar guru dan siswa dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama. Selanjutnya, membentuk budaya kebiasaan olahraga melalui senam pagi merupakan langkah fundamental dalam menanamkan gaya hidup sehat sejak usia dini. Budaya ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekian untuk kesimpulan. Terima kasih. Itu tadi seminar atau paparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Putra Dewi Chandra. Maka untuk acara selanjutnya, tanggapan, saran, dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Suwardi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Pak Putra yang saat ini presentasi untuk kegiatan orientasi P3K. Tak lupa kita selalu terlebih dahulu panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, juga kesempatan, juga kegembiraan di hari ini, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara presentasi untuk kegiatan orientasi P3K yang telah disampaikan oleh Mas Putra. Untuk masukan, sedikit masukan dari saya atau sambutan dari saya. Yang pertama, penampilan menarik, kemudian harapan kami nanti untuk mungkin saat-saat tampil yang berikutnya untuk kegiatan misalnya sebagai narasumber atau apa, untuk suara agak lebih keras, lebih tegas, dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kelihatannya karena tergesa-gesa nafasnya juga terpengaruh. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Yang selanjutnya untuk judul dari orientasi ini sangat menarik karena kaitannya kalau dengan aktivitas fisik, dengan olahraga itu sangat menarik, terutama bagi anak-anak, dan ini juga sangat menunjang dengan apa yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu anak Indonesia hebat ya, karena saat ini juga untuk menunjang itu antara lain salah satunya adalah anak ini diolahragakan sebelum mulai pembelajaran. Maka ada senam di kelas yang kita laksanakan setiap hari. Ini adalah dalam rangka untuk penyiapan daripada konsentrasi anak-anak kita, kebugaran anak-anak kita, seperti yang disampaikan memang sangat penting untuk menunjang pembelajaran, menunjang dalam melakukan aktivitas di kelas ini.
Dan ini adalah kegiatan yang perlu kita galakkan. Nah, untuk itu karena kita itu di sekolah, harapannya nanti dari apa yang dibawakan Mas Putra ini tidak hanya sekedar untuk untuk melengkapi laporan untuk kegiatan orientasi, tapi nanti mari kita dukung bersama yang seperti yang sudah terlaksana saat ini, tapi karena ada ini judul yang disampaikan, dan ini harapan kita tidak hanya sekedar judul, tapi nanti kita implementasikan, kita laksanakan, dan kita dukung bersama. Sebagai motor adalah Pak Putra. Pak Putra nanti juga dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Putra ini nanti bisa kita dukung bersama, karena kemajuan, karena keberhasilan daripada sekolah kita ini adalah dukungan atau kerja kita secara kolaboratif, secara kolektif, secara kerja kita ini adalah kerja daripada kelompok, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi kemajuan sekolah itu tidak hanya tergantung di satu orang guru atau satu personil di sekolah, tapi ini nanti monggo untuk apa yang sudah diprogramkan dan ingin dilakukan oleh Pak Putra ini nanti kita dukung bersama. Saya kira itu sebagai masukan atau sebagai tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Putra. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin peserta lain yang ingin memberikan masukan pada paparan Bapak Putra Ardian Chandra. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Suwardi yang sudah memberikan tanggapan, saran dan masukan. Maka sampailah kita di penghujung acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025. Acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa saya hantarkan. Cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.